Ada informasi ini polisi telah memeriksa 16 orang saksi dalam kasus kekerasan yang menyebabkan seorang narapidana remaja tewas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas 2A Lampung. Pihak kepolisian Polda Lampung meningkatkan kasus ini menjadi penyidikan. Sebanyak 16 orang saksi telah dimintai keterangan di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung telah melakukan olah tempat perkara dan prarekonstruksi. Diduga korban mengalami penganiayaan dan pengeroyokan di dalam lapas sebelum pihak keluarga telah mendatangi kantor Kemenkumham Lampung guna mengadukan peristiwa meninggalnya korban yang diduga dikeroyok hingga meninggal dunia. Pada kesempatan ini sekali lagi kami atas nama keluarga besar Bapak Rohemi dan keluarga besar penyelidikan sampai saat ini, artinya dari mulai kami menerima laporan tanggal 12 Juli kami melakukan proses penyelidikan dan sudah kami tingkatkan menjadi penyidikan. Lebih dari di awal-awal kami melakukan pemeriksaan sekitar 7 saksi, tapi sampai saat ini kami sudah memeriksa sebanyak 16 orang saksi, yang mana saksi tersebut adalah saksi daripada petugas yang berjaga pada saat kejadian. Jadi memang kami lebih memfokuskan pada crime scene, artinya tempat kejadian perkara. Untuk informasi lebih lengkap kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV. Sudah ada Vinda Sela di Bandar Lampung. Selamat pagi Vinda. Ini menurut rencana pukul berapa pembongkaran makam akan dilakukan dan pantauan Anda pagi ini apakah sudah ada persiapan dari petugas? Ya, selamat pagi Rahman dan juga saudara. Memang betul hari ini rencananya polisi akan melakukan pembongkaran makam dari Rio Febrian, seorang napi anak yang tewas dianiaya di dalam tahanan, diduga dianiaya dalam tahanan di LPKA kelas 2A Lampung untuk dilakukan autopsi begitu. Dan rencananya memang pada Rabu pagi ini sekitar pukul 8 akan dilakukan pembongkaran di lokasi tempat saya melaporkan saat ini, yakni di TPU Darussalam Langkapura Kota Bandar Lampung. Namun hingga pukul 6.30 saat ini belum ada petugas yang tampak melakukan persiapan. Namun memang betul sudah ada tenda yang terpasang di makam korban begitu. Sementara untuk autopsi yang dilakukan pada hari ini merupakan bagian dari penyidikan yang dilakukan oleh petugas dengan persetujuan pihak keluarga tentunya, juga sebagai lanjutan dari proses ataupun tahapan sebelumnya, yakni penyelidikan yang naik kemudian menjadi penyidikan. Dan nantinya hasil autopsi yang dilakukan pada hari ini akan melengkapi berkas perkara atas dugaan kasus penganiayaan anak di dalam lapas. Dan bahkan untuk mempercepat pengusutan kasus dugaan penganiayaan napi anak di dalam tahanan ini, pihak Polda Lampung pun telah membuat ataupun membentuk tim khusus untuk mempercepat pengusutan kasus ini yang dipimpin oleh Direktur Ditkrimum Polda Lampung, Kombes Reno Hutagalung. Sementara memang Rahman dan juga saudara, awal pengungkapan dari kasus dugaan penganiayaan napi anak bahkan hingga tewas ini memang diawali oleh kecurigaan ataupun keterkejutan dari pihak keluarga korban yang melihat kondisi terakhir dari korban Rio Febrian yang mengalami sejumlah luka. Pasalnya sebelum meninggal memang Rio Febrian ini sempat dibawa ke rumah sakit Ahmad Yani Kota Metro dan pada Sabtu pekan lalu dan pihak keluarga ini mendapati sejumlah luka lebam dan juga sejumlah luka bekas suntikan rokok begitu. Hingga pada akhirnya pada 12 Juli 2022 lalu, kondisi RF ini terus menurun hingga akhirnya pihak rumah sakit menyatakan bahwa RF ini meninggal dunia. Dan dari situlah terkait kematian RF, pihak keluarga menduga telah terjadi penganiayaan sebelum RF ini meninggal dan langsung melaporkannya ke pihak Polda Lampung. Sementara memang RF sendiri ini diketahui tengah menjalani masa pembinaan atas kasus kenakalan remaja 2 bulan dari vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim yakni 8 bulan. Rahman. Vinda, informasi terakhir yang kami dapatkan bahwa ada 16 saksi yang diperiksa. Bisa Anda konfirmasi apakah ada saksi tambahan yang telah dimintai keterangan oleh petugas kepolisian? Ya betul sekali Rahman dan juga saudara, memang informasi terakhir yang kami dapat dari pihak kepolisian oleh Kabid Humas Polda Lampung memang sebelumnya 16 orang saksi yang telah diperiksa. Namun terakhir yang kami peroleh ini adalah 19 orang saksi yang telah diperiksa dalam tahap penyidikan beberapa waktu lalu.
yakni diantaranya adalah penjaga lapas atau sipir, kemudian anak berhadapan dengan hukum, lalu pihak keluarga korban, lalu pihak rumah sakit yang menangani korban saat awal masuk hingga korban dinyatakan meninggal, dan juga satu saksi ahli. Lalu juga selain itu, selain dilakukan pemeriksaan oleh 19 orang saksi, pihak kepolisian juga tengah mengumpulkan sejumlah barang bukti yang diantaranya ini telah diserahkan oleh pihak keluarga, yakni berupa foto maupun video yang menunjukkan bahwa korban ini mengalami sejumlah luka begitu. Dan selain juga dilakukan pemeriksaan dan juga barang bukti, kemudian polisi juga pada Sabtu pekan lalu juga telah melakukan prarekonstruksi di LPKA kelas 2A Lampung Kabupaten Pesawaran, dan diikuti oleh 4 orang terduga pelaku, diantaranya adalah anak berhadapan dengan hukum dan juga petugas sipir. Rahman. Iya, 19 saksi telah diperiksa, kemudian juga sejumlah barang bukti juga telah diamankan, disita oleh petugas begitu. Apa kemudian, Vinda, temuan polisian dari pemeriksaan 19 saksi ini hingga memutuskan melakukan otopsi ulang, dan apa kemudian ada kemungkinan saksi lainnya yang akan diperiksa? Ya, untuk otopsi yang dilakukan pada hari ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa ini adalah permintaan penyidik dengan disetujui oleh pihak keluarga atas tindak lanjut dari pemeriksaan yang sebelumnya telah dilakukan, yakni 19 orang saksi dengan perannya masing-masing, dalam artian sipir dalam melakukan penjagaan seperti apa, dan juga bagaimana kemudian rekan-rekan dari korban ini juga di dalam tahanan begitu. Namun untuk penetapan tersangka seperti itu ini belum dilakukan ataupun belum dipastikan, karena memang masih akan dilakukan otopsi hari ini. Baik, 19 orang saksi telah diperiksa, termasuk ahli yang telah diperiksa oleh petugas polisian dalam kasus kekerasan yang menyebabkan seorang narapidana remaja tewas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 2A Lampung. Terima kasih, jurnalis Kompas TV Vinda Sela melaporkan langsung dari Bandar Lampung, Lampung.